Nanti rencana saya santri yang sudah apa? Yang sudah fikih tempatnya sana semua. Nanti dibangun 4 lantai. Amin. Jadi apa? Jangan banyak-banyakan harta. Sebagian ulama makna daripada tarkud dunya artinya jangan kemilau dengan harta benda. Antara fakir sama kaya itu sama. Kecuali kalau memang dipaksa sama Allah. Dipaksa sama Allah kaya. Ada beberapa orang itu wis moh-moh dunya mora-mora terus. Bahkan setiap ada uang langsung sedekahkan, ada uang sedekahkan. Tapi harta itu untuk bedak tangan terus. Dengerin ya. Jangan ketipu dengan harta, sampean payah. Saya pikir saya sengaja. Saya kalau doa sendirian, Allahumma ahyina miskina, hidupkan kami dalam keadaan miskin, wa amisna miskina, matikan kami dalam keadaan miskin, wa surna ma'al masakin, kumpulkan kelak kami di alam kubur kami, di padang mahsyar kami, di surga kami bersama dengan orang-orang miskin. Dengarin ini. Dengarin sampeyan. Saya pikir saya sengaja. Otak saya ini cerdas. Nak terima bisnis kecil tuh, Mbak. Ini bangun Indomaret Alfamaret di Tuban. Untuk orang lain, tidak untuk saya. Nanti rencana saya pengen membuat bisnis. Rencana di luar negeri bisnis saya. Untuk orang lain. Saya nggak pernah ngambil uang. Itu pondok-pondok cabang apa ada yang setoran uang ke saya? Saya nggak mau. Untuk apa? Untuk apa? Sama saja. Daripada kita sibuk sedekah ke porogen yang kono sisan gen sedekah orang. Orang kalau hebat itu nggak kepengin. Sampean doa kepengin kaya. Nanti kalau sudah kaya ahli sedekah. Terus kalau kamu ahli sedekah terus kamu dapat sanjungan ngono toh? Kamu disanjung-sanjung orang, diyel-yelkan orang, wele. Kalangan tertentu itu nggak mau. Dulu itu ada orang namanya Ibrahim bin Adham. Beliau kaya raya beliau. Anaknya seorang raja. Raja. Pernah suatu ketika beliau sedang berkuda mencari kidang di hutan. Ada suara mengatakan, wahai lelaki, wahai Ibrahim. Ada suara lagi, Ibrahim, aku ciptakan engkau hanya untuk ibadah. Langsung seketika turun dia dari kudanya. Padahal kudanya mewah, bajunya mewah. Itu Kang sampeyan. Jangan kemilau dengan harta sampeyan. Kemarin saya kan nawarin baju saya yang hijau ya. Terus saya ngelpon nama istri, yang ambilkan jubah saya yang paling bagus yang. Kemudian diambil. Apakah yang saya berikan yang saya pakai? Enggak. Saya tawarkan sama santri. Mana yang bagus? Santri bilang, yang bagus yang pantingan bawah. Lalu itu yang saya berikan. Gitu Kang. Wamu. Cewek. Terus bawa gunggung terusan mergo. Dasi mergo. Dua-duanya melekak. Jangan gitu caranya. Saya itu punya mobil Kijang Innova. Tak sedekahkan orang. Padahal mobil Kijang Innova sama ras saya itu enak Kijang Innovanya. Tak berikan ke orang. Saya punya Kayla, punya Ayla, punya tak sedekahkan ke orang semua. Saya punya Grand Livina. Tak berikan sama orang Purwodadi. Padahal kemarin aku bilang nanti saya akan beli. Belum sempat tak bawa sini udah tak berikan orang. Tak pikir ngopo. Akan mobil ngopo. Kemeng oleh nyuci. Untuk apa? Red. Dengarin ini. Ibrahim bin Adham itu langsung turun dari kudanya. Kemudian kebetulan di waktu itu ada pengembala kambing. Pengembala kambing itu miliknya ayahnya.
Langsung seketika Ibrahim bin Adham manggil, Pak, sini Pak. Ada apa Jeng? Ada apa Raden? Langsung dilepas. Pak, bajumu lepas. Jubahnya dilepas, padahal jubahnya jubah mewah. Harganya mahal. Diberikan semua, sak sepatunya, semuanya atribut-atribut diberikan semua. Sak pedang-pedangnya diberikan semua. Sak kuda-kudanya diberikan semua. Sama pengembala kambing. Lalu dia bawa bajunya pengembala kambing. Lu orang kalau pas ngembala mesti yang dipakai baju elek atau mbah. Kemudian beliau melalang buana masuk di sebuah perhutanan. Bahkan beliau pernah uji coba sampai di mana rahmatnya Allah. Itu kan, dengarin ini, jangan loloen dengan harta. Kamu itu kalau faknya orang kaya, walaupun kamu moh harta akan mendatangimu. Percaya nggak? Ya. Harta itu akan mendatangimu. Nggak usah khawatir. Saya sengaja tidak kerja dan saya sengaja nggak membuat toko. Ono kitab yo gratis kabeh. Apa ada? Istri saya itu kan membuat seragam. Saya tanya, untuk siapa yang? Untuk yasinan Mas. Berapa satunya? Sekian. Rasa bayar, gratis. Pripun Mas? Gratis. Kalau nggak mau gratisin nggak usah. Pada akhirnya digratisi yo. Alhamdulillah. Kemarin saya ngambil ini gratis. Kanggo jamaah yasinan. Ngopo? Ala Ustaz cerita kono gunggungan. Pikiranmu nak pikiran elek mesti mikire ngono. Nak wonge apik kaya Pak Suroto niku pikir apik. Pikirannya bagus. Kita ini nggak usah mikir orang-orang yang jelek. Orang itu kalau ikhlas, nggak bangga disanjung dan tidak takut di saat dikecam, dihina, nggak penting. Pada akhirnya Ibrahim bin Adham ini difutuh sama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi aulia illah, menjadi pemimpin para manusia. Dengerin kan? Nomor 3, dengerin. Tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Jangan sering-sering rumpi. Ngopo? Kalau nggak penting rasa jagongan. Saya ini ngerumpi itu di saat menyampaikan ilmu. Setelah itu saya di kamar belajar. Anane saya kalau menyampaikan ilmu, cung ada ilmu-ilmu baru, itulah mergo aku belajar. Orang kok ujuk-ujuk ada ilmu dari langit ceblok ning kepala saya. Ada kamu. Belajar. Ulama-ulama itu di Irak, di Iran, ulama di Al-Azhar, ulama di Yaman, ulama di Riyadh, ulama di Sewun, ulama di Hadramaut, ulama-ulama di Kuwait, ulama-ulama di apa itu? Bahkan ulama-ulama Jepang, saya gak paham bahasanya itu anggere tak dungokno. Ulama-ulama Cina, cung. Tak beli asem saya iki yo. Kalau dalil saya ngerti saya. Kalau ngepasi bahasa tradisional mereka, belajar kan. Apa pernah saya ngerumpi? Ngerumpi sama tetangga? Gak pernah. Dengarin. Tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Jangan pernah kumpul dengan manusia kecuali yang penting-penting saja. Gak usah kumpul sama manusia. Teman-temanku di desa ini atau teman-teman sekolahku kalau ketemu sama saya atau monggo Pak Yai ngambung tangan. Kenapa seperti itu? Memang dari kecil saya jarang kumpul sama orang. Banyak orang tunduk ini. Orang tua-tua sini-sini ketemu sama saya bosok. Jangankan orang tua, kakak saya tunduk. Mbak Cirona sing dapur itu kan kakak saya itu. Sing kerja di sini itu kakak-kakak saya. Pak Yai. Kalau sowan di tempatku ngambung tanganku. Kakak-kakak saya. Mbak-mbak saya yang ada di daerah sana-sana kalau ketemu sama saya boson tridi. Dik pripun Dik? Anu nemu pripun basan tridi. Apa? Halah, rasa digubris.
Walah, paling butuh duit. Wes napa nge? Nggih, Dik. Paham, Kang? Wah ini. Ibu saya kalau butuh uang, undul datang ke rumahku. Ada apa, Bu? Wek. Walah, paling duit ya. Sudah, sampun. Kurang. Cukup. Dami, bil fulus. Kullu syai'in khulus. Bila ma fil fulus. Mampus. Itu banyak musafir datang ke tempatku. Pak Yai, sepindah kaping kalih. Sepindah kula silaturahim, kaping kalih. Halah wis kesuwen. Duit to aku ngono. Tak peno duit. Kalau kesuwen bahasamu lho, duit ra wis. Ini tadi ada 2 orang lagi. Kiai, sepindah lah rasa ditungi aku. Mene mangan. Aku telah datangi acara ini. Cung dah. Selesai tak? Tujuanmu uang toh? Nggih Kiai, jenengan ono makrifat. Wah. Makrifat. Paham kan? Tinggalkan 3 perkara, maka agamamu akan dibungkus oleh Allah sehingga agamamu tertata dengan baik. Tarkul kalam illa ma la budda minhu, tarkud dunya illa ma la budda minhu, tarku muhalatatin nas illa ma la budda minhu. Jangan pernah bicara yang banyak, sedikitkan pembicaraanmu kecuali yang penting-penting saja. Tinggalkan urusan dunia, kalau perlu jangan pernah minta kiriman, jangan pernah minta kiriman. Nanti beli softteknya gimana Ustaz? Laporan sama saya. Lapor Ustaz. Ngomong sama saya. Nanti tak mintakan uang sama calon suamimu. Laporan. Nggak usah minta. Seumpamanya dulu saya mondok punya kiai seperti saya. Walah. Dan juga kiriman aku. Dulu saya pernah kelaparan 2 hari, 3 hari. Mulai. Jalan itu geloyoran. Ngetindunya hewannya kayak mubeng. Saya lewat di depan rumah Romo Yai. Saya ke timur. Kebetulan dalamnya Romo Yai ngadep ke selatan. Setelah di depan pintu, saya berhenti saya. Karena dalamnya Romo Yai saya nggak ada pintunya. Saya lihat ke utara, banyak toples-toples berjajar. Dalam hati saya mengatakan, Kiai gak makrifat belas. Dia punya santri lapar nggak ditawarin mangan. Lalah roti nedo, melempem. Dan jalan lagi. Selang 1 minggu, pengurus-pengurus dikumpulin. Kebetulan di waktu itu saya sudah jadi ustadz. Dikumpulin, semuanya diberi makan semua sama Romo Yai. Alhamdulillah. Berarti makrifat. Saya dipanggil sama Romo Yai. Kowe butuh dik piro sebulan? 1.200 cekap Yai. Ya wes, saya beri uang 500. Di waktu itu saya diberi 500.000. Zaman itu loh. Tahun 2000 berapa loh? Tahun 2000-an mungkin. Saya setelah 3 tahun saya boyong. 2003 saya boyong. Saya dijatah setiap bulan 500.000. Saya masih teringat betul dawuh Romo Yai. Jangan diceritakan ke santri yang lain. Nanti banyak yang hasud. Saya rahasiakan, tidak saya ceritakan. Tapi tak cerita noneng kowe. Sebabnya sudah tidak ada teman saya. Sudah pulang semua. Dengerin Kang. Dengerin. Mondok di Al-Mubarok itu jangan minta kiriman. Dengerin. Sampai ini kalau semua santri serentak tidak minta kiriman semua tuh, Masya Allah. Kekayaan akan didatangkan oleh Allah. Jatuh dari langit. Brul. Saya itu nyampe gak wani maca sholawat umi ya. Biasanya kan saya baca sholawat umi. Angger baca sholawat umi brul. Takut saya. Rasa maca sholawat umi lah.
kakean ganjaran nih. Kalangan-kalangan tertentu itu nyampe mau ibadahnya sholat fardu tok. Dengarin kan. Nanti kalau kamu nggak butuh kiriman toh, dan uang kamu sudah tidak punya, maka keramat kamu. Setiap perkataanmu akan didengar sama malaikat mungkar nakir. Salah. Rokib atid. Mungkar nakir kayak ning alam kubur. Dengerin kan. Santri itu sing hebat gitu lho. Selama ini kamu mondok di mana-mana kan roto-roto kacau balu itu. Sing nuturi gini jarang banget. Mumpung di sini zaman tak eksekusi. Ini seumpamanya santri. Ada santri yang terfutuh mata hatinya. Nggak usah pakai banyak lah. 3 saja. Masya Allah, aman. Aman pokoknya. Bedino mayoran terus pokoknya. Mayoran terus. Dulu itu ada orang 30. Orang 30 ini tidak butuh kiriman semua. Orang 30 ini tidak butuh kiriman semua. Orang 30 ini tidak kerja semua. Hanya bertakarub kepada Allah. Suatu ketika orang 30 ini rembugan. Karena di waktu itu wayah bulan Ramadan. Puasa. Ini rembugan. Yang memberi buka puasa siapa itu dibagi. Nanti tanggal 1 kamu, tanggal 2 kamu, tanggal 3 kamu, tanggal 4 kamu gitu. Masya Allah, tanggal 1 Ramadan itu, wala, makanannya bermacam-macam. Tanggal 2 bermacam-macam. Tanggal 3 bermacam-macam. Jatuh pada tanggal 30. Ini orang yang ke-30 tuh bingung ini. Waduh. Yang ke-30, karena yang 30 ini orang baru gitu loh. Kalau yang lain itu kan ahli ibadah semua. Apa yang terjadi? Hari yang ke-30 ini orangnya putus asa. Alah karepe ono makanan karepe ora karepe. Apa yang terjadi? Makanan banyak, ada banyak orang berbondong-bondong bawa makanan bermacam-macam. Ini orang 29 gumon semua. Koknya Masya Allah. Setelah makanan datang semua, makan bareng buka puasa ini. Orang yang ke-30 itu tanya sama teman-temannya, rahasianya apa? Kamu kok bisa mendatangkan makanan sebanyak itu kemarin? Apa kata beliau? Saya setiap kali butuh sesuatu, saya hadirah kepada Allah, menyebut nama seorang wali, namanya ini. Padahal nama yang disebut itu, namanya orang yang ke-30. Paham? Kadang-kadang wali gak ngerti nawonge wali. Kayak kowe ngono iki. Kowe ora ngerti nek wali itu. Broto wali. Dengarin ini. Kadang-kadang. Apa ada wali kok kakean ngomong. Ngecipri terus. Sampai lambene judir ngisap. Apa ada wali yang geragas dunia. Kalau dapat kiriman toh, Masya Allah, kayak mlebu ning swarga. Bareng enggak dapat kiriman, seperti kedatangan malaikat Zabaniyah. Masya Allah, santri. Justru di waktu enggak ada kiriman, enggak ada uang, itu marhaban wa halan wa sahlan bi si'aris sholihin. Di waktu enggak ada makanan, enggak ada lebih-lebih yang besar-besar ini. Dul, yang besar-besar, ngisin, umurnya sudah 15 tahun, ngisi ngetem nih warung jajan, kamu itu. Jangan, biar dihadirkan oleh Allah makanan-makanan di kamar kamu. Dulu itu, Nabiullah Zakaria masuk di kamarnya Sayyidatina Maryam, bermacam-macam makanan. Lalu ditanya, dari mana ini? Sayyidatina Maryam mengatakan, hada minallah, ini dari Allah. Semestinya santri Al-Mubarak seperti itu. Kamu itu nak iso toh. Semua santri itu jangan mengharapkan makanan yang ada di dapur. Kalau perlu dari kamar-kamar ini sudah banyak makanan-makanan bermacam-macam. Paham dul?
Sampeyan mondok bertahun-tahun ra genah. Serang genah we. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.